Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa dan pecinta Rumah Fikih Indonesia dimanapun Anda berada, kali ini saya Wildan Jauhari dengan Ustadz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang dingin ini masih agak gerimis kecil-kecil begitu. Kita menyempatkan untuk typing karena barangkali ini menjadi satu solusi kita Ustadz ya. Ya. Di tengah situasi yang sedemikian rupa kita masih bisa ngaji, salah satunya ngaji online begitu. Betul. Sebelumnya saya ingin minta tanggapan Ustadz dulu ini tentang ngaji online kita. Ya, Fikih, sebenarnya sih kita Rumah Fikih sudah tiap hari ngaji online ya. Tiap malam Kamis KMK kita ada siaran langsung kan sebenarnya. Kemudian kita juga punya sekolah fikih yang juga jarak jauh juga. Jadi kalau zaman lagi rame-rame corona begini orang tidak boleh kumpul-kumpul, ya beberapa tempat masih meminta untuk ada kajian yang sifatnya online. Okay. Jadi ini juga salah satunya untuk memberi solusi ya. Pengajian tidak boleh kumpul. Bahkan sholat berjamaah, sholat Jumat ya. Tapi kita kalau ngaji mah jalan terus ya. Walaupun nggak pas juga sih kalau dibilang ngaji jalan terus, capek kan kita duduk aja capek apalagi jalan terus kan. Jadi ngajinya tetap mendengarkan. Nah, gitu. ngajinya tetap aktif. Tetap Oke. aktif, bukan jalan terus. Bukan jalan terus. Okay. Jadi ngaji tetap ngajinya aktif deh. Ya. Dan sholatnya di rumah. Jadi bukan sholat berjamaah dilarang terus tidak sholat begitu saja. Oh, iya. Gitu lagi. Nah, pertama ini Ustaz. Ya. Kita ngomongin ya karena kita Rumah Fikih Indonesia maka obrolan kita tidak jauh-jauh dari fikih Ya. gitu Ustaz. Hari ini yang paling gencar diomongkan itu tentang fikih corona Ustaz. Ya. Tapi sebelum kita ngomongin banyak tentang fikih corona itu saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan tentang itu. Baik. Pertama saya ingin konfirmasi dulu Ustaz tentang satu pesan yang viral di beberapa hari ini itu katanya tulisan Ustadz gitu. Ya. Judulnya masih ngotot sholat di masjid begitu. Ya. Itu saya konfirmasi dulu apakah benar itu tulisan Ustadz Ahmad Sarawat atau bagaimana? Ya, kalau buka Facebook saya ada judul itu. Jadi memang judul itu kita saya lagi nulis tentang itu ya. Kadang-kadang ada orang itu yang main potong-potong tulisan. Maka kalau hasilnya potong-potongan bisa jadi salah dipahami. Jadi nanti tinggal buka aja di Facebook saya. Kenapa di Facebook saya? Karena itu tulisannya lengkap, tidak dipelintir-pelintir. Karena boleh jadi nanti ada orang suka, biasa kan zaman sekarang dipelintar-pelintir begitu kan. Maka oleh karena itu kita coba konfirmasi bahwa memang itu tulisan saya. Kaitannya dengan himbauan dari pemerintah, dari para ulama, bahkan yang lokal dari Majelis Ulama Indonesia misalnya, dari Majelis Ulama DKI juga, ya, termasuk juga dari ulama di luar negeri, ya, di Al Azhar, termasuk di Masjidil Haram gitu kan, bahwa ya kumpul-kumpul itu memang dibatasi. Yang dibatasi itu kumpul-kumpulnya. Karena apa? Karena akan terjadi penularan dan sebagainya. Saya akan mengibaratkan dalam tulisan saya itu seperti di dalam masjid kita itu ada serigala yang liar, yang terlepas, yang kalau kita masuk kita bisa dimakan oleh serigala itu. Nah, tapi kalau serigala betulan kan bisa ditembak. Masalahnya yang jadi serigalanya adalah kita. Kita ini bisa jadi sebagai pembawa virusnya itu sendiri. Ya, imma kita yang memberi madarat kepada orang lain sebagai pembawa virus, atau kita yang jadi korbannya terkena virus. Kita nggak tahu seperti apa. Memang begitulah sifat virusnya itu. Dan mau nggak mau kita harus bersabar untuk tidak berkumpul di satu tempat, apakah itu masjid, apakah itu musola, apakah itu tempat keramaian yang lain, kita menjaga. Makanya kita syuting hari ini di tempat terbuka, ya, biar resikonya sedikit lebih terhindari begitu. Ya, itu memang tulisan saya. Oke, baik Ustaz. Jadi pertama bahwa itu betul tulisan Ustadz Ahmad Sarawat dan pengen lengkapnya, jelasnya begitu di Facebook beliau sudah ada begitu Ustaz ya. Oke, jadi jangan suka memotong, memelintir untuk kepentingan tertentu lah begitulah. Itu kita lakukan kepada siapapun begitu insya Allah. Oke Ustaz, kita balik ngomongin ke topik utama kita, ke fikih corona barangkali begitu judulnya Ustaz ya. Pertama ini Ustaz, saya dari hal-hal yang sederhana dan dekat dengan kita dulu. Hari ini Ustaz, bagaimana ketika seseorang itu menolak untuk jabat tangan karena takut tertular oleh virus ini? Karena begini Ustaz, sebagian orang itu ya curhat begitu ya, Ustaz, saya hari-hari ini itu sedih karena orang itu nggak mau saya ajak jabat tangan gitu. Ini saya kan mau melakukan sunnah Nabi, tapi kok malah ditolak hanya dengan alasan takut terkena virus corona. Ini bagaimana Ustaz? Ya, bayangkan kalau di tangan kita tuh ada babinya.
ada darah, ada kotoran, ada benda-benda yang najis. Lalu orang ngajak kita salaman, kira-kira kita terima nggak? Kita lagi makan, tangan kita belepotan, terus ada orang ngajakin salaman, kita terima nggak ajakan salamannya? Kan tidak kan? Nah memang masalahnya adalah virus ini tidak kelihatan, kasat mata, jadi kita mau nggak mau ya kelihatannya jadi kayak orang aneh dan linglung ya, nggak ada apa-apa kok gitu kan. Nah dia tuh kan ukurannya kecil sekali, bahkan pakai mikroskop yang biasa pun nggak akan kelihatan gitu. Tapi ini virus-virus yang mematikan, sehingga kita nggak bisa kemudian melawan sunnatullah gitu ya, yang Allah sudah tentukan, para ahli sudah tahu itu ada virusnya, cuman kita nggak tahu apakah ada apa tidak, maka kita disuruh cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, segala macam itu semua, dan kita nggak tahu nih kapan kita terkena atau mengenai orang, la dororo wala dirar kan, maka ya jabat tangan itu kan tidak ada yang wajib hukumnya. Coba cari di ayat Quran, cari di hadis Nabi, di mana ada momen kita tuh wajib berjabatan tangan. Kan nggak ada, tidak ada kewajibannya. Nah kalau tidak ada kewajibannya, terus kenapa pula kita harus istilahnya memaksakan harus berjabatan tangan? Padahal tangan kita belepotan dengan najis, berlepotan dengan penyakit yang akan menularkan pada orang lain. Di situ kita perlu sedikit melek ngerti ilmu pengetahuan yang modern ya. Karena kalau ilmu pengetahuan yang kuno zaman dulu kan nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau ilmu pengetahuan modern ya ada kemungkinan, walaupun tidak pasti, ada kemungkinan virusnya nanti bisa dilihat pakai sinar ultraviolet misalnya, atau pakai sinar tertentu, baru ketahuan di situ. Kalau kasat mata begini saja kan memang tidak ketahuan. Berarti artinya bukan berarti kita tidak mau menjalankan sunnah Nabi, karena itu juga bukan sebuah kewajiban gitu. Ya sekarang gini deh, antum mohon maaf nih ya, habis buang air besar, habis cebok gitu loh. Ya, belum dibasuh nih, habis cebok gitu. Terus mau nggak salaman sama orang? Orang juga nggak mau, itu bersihin dulu gitu kan. Ya, nah kira-kira seperti itulah sebenarnya kan. Apa nggak kita menjalankan sunnah Nabi? Ya bukan, masalah tangan ente itu belepotan masalahnya, itu aja. Jadi ya itu demi kebaikan kita juga kalau begitu. Kebaikan kita juga. Biar tidak tertular juga. Bukan berarti kita menularkan, kita juga punya potensi untuk tertular. Ada dua itu, la dororo wala dirar kan gitu ya. Tidak boleh membuat madarat pada orang lain, dan juga jangan sampai kita jadi korban dari madaratnya orang lain pada kita. Itu dua hal itu memang kuat sekali. Memang hari ini kita dianjurkan untuk dalam tanda kutip libur dulu jabatan tangannya. Ya, gitu. Bukan hanya jabatan tangan, kontak sosial juga kan. Nah itu dia. Ustaz, itu terkait jabat tangan begitu atau salaman begitu. Masih terkait tangan ini Ustaz. Bagaimana ketika seseorang itu pakai hand sanitizer yang hari ini tuh ada alkoholnya begitu Ustaz? Ini kalau misalnya habis pakai terus sholat gitu, bagaimana hukumnya Ustaz? Sebenarnya sih kalau alkohol itu tidak memabukkan ya. Kalau nggak percaya coba aja beli di apotek alkohol 70% lalu diminum sampai habis satu botol. Itu tidak mabuk, meninggal. Itu meninggal. Tapi saya menjawab ini bukan sekedar ngelucu ya, tapi maksud saya begini. Memang kenyataan bahwa para ulama itu di zaman modern ini ya, itu terpecah menjadi dua pendapat. Antara yang mengatakan alkohol itu najis dengan yang mengatakan alkohol itu tidak najis. Yang mengatakan najis, ini banyak kiai di Indonesia ini yang bilang najis. Makanya parfum beralkohol itu tidak boleh gitu misalnya. Nah, latar belakangnya apa mereka bilang najis? Begini, karena alkohol itu adalah unsur yang membuat sebuah minuman itu jadi muskir atau memabukkan tuh gara-gara ada alkoholnya. Ketika tidak ada alkohol, diminum itu tidak mabuk. Ya kan? Tapi begitu ada alkoholnya, dia bikin mabuk. Berarti inilah yang jadi biangnya. Biang apa? Biang memabukkan. Nah, itu Profesor Kiai Ali Mustafa Ya'qub almarhum Allahu yarham, ketika kami dulu kuliah di S2 itu, beliau menjelaskan hal itu dengan jelas. Berarti alkohol ini biangnya khamr. Beliau bilang begitu kan? Nah, kalau khamr itu najis, dalam mazhab Syafi'i kan khamr itu najis, maka ini biangnya najis gitu. Nah, dari sanalah logikanya dibangun bahwa alkohol itu najis karena alkohol itulah yang bikin mabuk suatu minuman. Nah, kalau minuman itu tidak memabukkan, tidak ada alkoholnya begitu kan, itu tidak jadi masalah. Tapi begitu ada alkoholnya, minuman itu jadi memabukkan, maka dialah yang jadi najis. Nah, kemudian logika itu yang kemudian dikembangkan, maka parfum itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena alkohol itu najis, begitu kan? Meskipun kadarnya sedikit Ustaz. Ya kalau yang namanya najis kan nggak ada istilah banyak atau sedikit gitu kan.
tetap najis kan. Nah gitu. Nah pendapat yang kedua mengatakan bahwa alkohol tidak najis. Kiai Ali Mustafa Ya'qub dalam kitabnya itu, beliau kan punya disertasi namanya Ma'ayir itu ya. Nah beliau sih menampilkan dua pendapat memang dengan adil lah begitu, walaupun beliau memilih pendapat yang kedua yang mengatakan alkohol najis, tapi beliau juga menyampaikan pendapat yang alkohol itu tidak najis. Tidak najis. Nah logikanya begini, ya yang najis itu khamrnya, bukan alkoholnya. Alkohol itu kan lahir dari khamr gitu kan. Maka Majelis Ulama Indonesia itu menarik ketika bikin fatwa tentang apakah alkohol itu najis atau tidak. Jawabannya itu dua-duanya iya. Dua-duanya. Maksudnya ada alkohol yang najis dan ada alkohol yang tidak najis. Nah, jadi begitu. Dirinci begitu saja. Dirinci. Alkohol yang najis itu adalah alkohol yang dia dibuatnya memang dari khamr. Ini khamr, najis, ya kan? Najis. Maka kalau bikin alkohol diambilnya bahannya dari khamr, ya pasti dia najis karena sumbernya juga sudah najis. Maka itu tidak boleh. Nah, sedangkan nanti ada alkohol yang dibuatnya itu dari bahan-bahan alami. Dari tebu, dari umbi, singkong, apa segala macam, dengan proses fermentasi biasanya ya, itu tidak pernah melewati fase menjadi khamr. Tidak pernah. Dia langsung jadi alkohol. Gitu. Nah, kalau dia sudah langsung jadi alkohol, dia bukan khamr kan, tidak pernah ketemu dengan khamr, tidak pernah bersinggungan dengan khamr dan sebagainya. Terus kalau mau dibilang najis, dari mana dia najisnya? Ya kan? Karena najis itu kan harus ada ilatnya. Kenapa najis? Oh, karena darah, karena nanah, karena bangkai, karena apa gitu kan? Karena khamr salah satunya. Nah, dia tidak pernah melewati semua fase kenajisan itu. Tiba-tiba dia sudah jadi benda yang baru, ya kan? Yang mana pada dasarnya kalau tidak ada ilat yang membuat dia najis, pada al-aslu bara'atudz zimmah kan kalau buat manusia gitu kan. Nah, najis juga begitu. Pada dasarnya kan semua benda itu suci, kecuali ada kejatuhan, ketemuan, kecampuran najis. Dia tidak pernah mengalami bercampur dengan najis, maka dengan otomatis dia tidak najis harusnya, gitu ya. Nah, tergantung alkohol yang mana dulu. Apakah alkoholnya itu dibuat dari khamr atau dibuat dari benda-benda yang alami? Begitu jawaban MUI kan. Nah, kalau hand sanitizer kebanyakannya bukan dari khamr sebenarnya. Iya, itu dibikin dari barang-barang yang murni yang tidak pernah melewati fase sebagai khamr gitu ya. Tapi ala kulli hal itu dua pendapat yang berbeda. Ya, kita sih terima-terima saja dalam arti begini. Kalau Anda mengatakan alkohol itu najis, ya Anda bersihin tangannya dengan sabun aja. Sabun tidak najis. Tidak usah pakai hand sanitizer kan gitu ya. Tapi kalau Anda mengatakan alkohol itu tidak najis, ya sudah, nggak ada masalah kan? Nah, gitu aja. Baik Ustadz, itu terkait alkohol, karena itu banyak sekali pertanyaan hari ini. Kan sekarang ini orang dikit-dikit pakai hand sanitizer begitu ya, cuci tangan pakai sabun. Nah, ternyata yang ada alkoholnya itu ya balik lagi apakah alkohol itu najis atau tidak begitu. Oke Ustadz, balik atau masuk ke pertanyaan tentang sholat Ustadz. Hari ini banyak himbauan dari pemerintah maupun dari para ulama itu untuk dalam tanda kutip libur dulu nih sholat jamaahnya ke masjid gitu. Ini kan satu yang loh, kita tuh udah sering loh jamaah ke masjid dan itu sebuah keutamaan yang besar begitu. Tapi kok diminta untuk libur dulu sholat jamaah di masjidnya, apalagi Jumatannya bahkan pun juga diliburkan selama 2 pekan ini. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, jadi begini. Pertama, sholat berjamaah di masjid itu menurut mayoritas atau jumhur ulama itu tidak wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan itu adalah fardu kifayah. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan itu sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib itu adalah mazhab Hambali. Itu pun sebenarnya tidak harus di masjid juga. Yang mereka mengatakan wajib itulah wajib berjamaahnya, tidak harus di masjidnya sebenarnya kan gitu ya. Maka untuk sholat 5 waktu sebenarnya tidak ada masalah ketika ada madarat yang lebih besar yang harus kita hindari. Nah, kemudian kalau kita mengorbankan sesuatu yang sifatnya tadi sunnah muakkadah atau fardu kifayah gitu kan, maka itu jadi masalah gitu. Karena ada madarat yang lebih besar. Yang agak sulit itu adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan sudah fardu ain, bukan fardu kifayah lagi gitu kan, dan muttafaq itu seluruh ulama gitu. Tapi balik lagi bahwa para ulama di kita di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia misalnya, dan beberapa ulama di berbagai tempat termasuk di Al-Azhar ya di Mesir, mereka umumnya mengatakan ya termasuk Jumatannya juga itu gugur kewajibannya. Dalam hal ini kalau saya boleh rinci begini, mazhab Hanafi itu mengatakan sholat Jumat itu pada dasarnya harus ada izin dari pemerintah.
Kalau pemerintah tidak mengizinkan, ya tidak boleh, gitu kan, tidak boleh. Berarti kalau kita pakai mazhab Hanafi, sudahlah aman, selesai. Kenapa? Karena negara mengatakan jangan, ya sudah selesai. Bagaimana dengan mazhab yang lain? Kita di Indonesia misalnya mazhab Syafi'i kan, itu kan tidak mensyaratkan harus ada izin dari pemerintah. Oke, masalahnya sekarang bukan masalah izin atau tidak izin. Masalahnya adalah sekarang ada madaratnya. Sebutlah misalnya di masa Rasulullah, gara-gara ada hujan, gara-gara ada halangan seperti wahal, lumpur dan sebagainya, maka Nabi kemudian memerintahkan Bilal untuk azannya itu menambahi dengan shollu fi rihalikum, ya kan, shollu fi buyutikum dan sebagainya. Artinya sholat berjamaah itu kemudian disuruh di rumah, begitu kan. Nah kemudian ini kasusnya adalah madarat, gitu. Madarat itu bukan sekedar halangan biasa. Kalau tadi kan hujan tuh halangan biasa, orang nggak akan mati lah gara-gara hujan, gitu kan. Orang nggak akan sakit gara-gara lumpur dan waktu yang gelap dan sebagainya, kecuali kan. Hujan batu saja barangkali. Kecuali hujan batu gitu ya, atau hujan badai yang kemudian. Tapi ini enggak. Nah, tapi kalau kita bicara virus corona, ini madaratnya adalah mematikan. Jadi saya tadi membuat gambaran, ibaratnya masjid itu ada sekawanan serigala liar yang lapar, yang akan memangsa siapa saja, gitu. Kalau serigalanya itu serigala betulan, ya kita lempar dengan bom asap misalnya, dia pada mabok, gitu kan. Tapi masalahnya yang jadi serigalanya itu kita, gitu loh. Dan kita menjadi serigala dengan sesama kita. Itu ada bahasa Latinnya homo homini lupus, gitu loh. Homo homini lupus. Nah, manusia itu menjadi serigala buat sesamanya, saling memangsa di antara kita. Kalau virusnya itu virus zombie seperti yang kita tonton di film-film, ketahuan, lu jadi zombie, tembak, kan selesai. Tapi sekarang saya boleh jadi zombie buat antum, dan antum bisa jadi zombie buat saya, dan kita saling menulari. Itu resikonya, dan kita sama-sama tidak sadar. Sama-sama kita tidak sadar, gitu loh. Itu kalau di dalam bab jinayat itu membunuh al-qatlul khata'. Nah, gitu loh, membunuh dengan cara yang nggak sengaja, gitu kan, dengan cara, kan ada qatlul amdi gitu kan, ada qatlul ghairul amdi gitu, atau syibhul amdi gitu ya. Itu membunuh, itu sesuatu yang tidak boleh, yang harus dihindari, gitu kan. Nah, kita tidak boleh kemudian merasa sebagai pahlawan kesiangan, gitu loh. Kita kan mendekat kepada Allah, kita kan hamba Allah, kita kan tidak pernah bikin dosa, kita kan tidak pernah ngelawan orang tua, kita kan selalu bela-belain agama dan sebagainya, pastilah kita aman gitu misalnya. Enggak juga. Coba aja kalau nggak percaya, datang ke kebun binatang, masuk ke kandang macan sambil bawa Quran. Ya, Anda hafiz, Anda pegang Quran, Anda pegang tasbih, Anda pegang sorban apa segala, masuk kandang macan coba, gitu. Ya nggak mungkin ya, walaupun Anda baca doa apa segala macam, macannya juga baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah iya, kan sama aja itu sebenarnya kan. Dan nggak bisa bilang macan itu adalah makhluk Allah, dia akan takut dengan sesama makhluk Allah. Enggak juga. Kalau nggak berani, cobain aja masuk ke dalam kandang macan. Nggak ada yang berani juga. Gitu ya kan. Tapi masalahnya gini, macan itu kan kelihatan, nah virus ini nggak kelihatan, masalahnya itu. Jadi agak sulit bagaimana meyakinkan orang bahwa inilah sesuatu yang mematikan, itu yang susah, gitu loh. Kalau ngelihat angka-angka kan mereka nggak percaya gitu. Itu kan di negeri Cina, itu kan di negeri kafir, negeri Islam enggak juga. Yang saya malah kagum sekali justru dengan Imam As-Sudais di Masjidil Haram. Beliau tuh ketua imam, koordinator Masjidil Haram Mekah dengan Masjidil Nabawi Madinah. Blokade, wah saya menggunakan istilah blokade. Umroh dihentikan semua, gitu kan, dan Ka'bah di blokade itu di apa, nggak ada yang berani lewat itu. Kalau sampai kita nekat loncat ke sana mau ke bawah, tembak mati lo itu, nah, gitu kan. Jadi hatta Ka'bah itu makhluk Allah yang paling mulia, yang semua orang datang ke sana pun kemudian dikasih disinfektan, dijaga dan sebagainya. Kenapa? Masuk akal gitu loh, pakai logika, pakai nalar, pakai sunatullah gitu, bukan sok jagoan gitu kan. Seorang Umar itu, beliau kan waliullah, benar-benar waliullah, yang setan aja ngibrit sama Umar kan. Tapi ketika dikabari oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah di tengah jalan bahwa kita ini lagi negeri sakim gitu kan, lagi ada penyakit dan sebagainya, kalau gitu saya pulang aja, kata Umar gitu kan. Itu diketawain sama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Afirarun min qadarillah ya Umar, lu takut ngabur dari takdir Allah? Tapi Umar menjawab, min qadarillah ila qadarillah. Kan jelas sekali kan,
sekelas Umar loh itu kelakuannya. Kita dibandingkan Umar apa sih gitu, sesakti apa sih kita gitu kan. Tapi kok kemudian petentang gitu, wah kalau Allah takdirkan mati aja gitu. Ya coba aja jajal masuk kandang macan kalau berani gitu, atau di kolam akuarium ada ikan hiu ada 5, atau nyebur situ berdansa dengan ikan hiu. Jangan bilang ikan hiu kan makhluk Allah, yang enggak Nabi Yunus aja dimakan sama ikan kan gitu ya. Jadi ada sunatullah tuh yang nggak boleh dilanggar itu. Justru itu udah bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Gitu. Makanya itu takdir, menyelamatkan diri juga takdir juga. Wah, keren banget itu, Ustaz. Baik, Ustaz. Tapi kalau misalnya gini, Ustaz, ada masjid atau tempat yang dalam tanda kutip ngeyel, tetap melaksanakan sholat Jumat. Alasannya begini, Ustaz. Ya itu kan di Jakarta. Memang zona merah. Terjadi persebaran virus ini. Kami di daerah nih, gitu. Apakah hukumnya sama? Oh, tentu beda. Atau benar seperti itu? Atau kita samakan semuanya hukumnya, Ustaz? Kalau di kasusnya di Indonesia ini? Ya, kalau saya pribadi memang kan saya tinggal di Jakarta. Kita di Jakarta, jadi kita punya sebutlah penanggung jawab atau pemerintah ya. Ya karena pemerintah lokalnya kita dari gubernur sampai Majelis Ulama DKI, terus Dewan Masjid DKI dan sebagainya itu sudah duduk bareng, bahkan dengan semua agama yang lain, dan mereka sudah sepakat, oke, Jakarta nggak boleh. Ya saya sih menjawab dengan kapasitas sebagai penduduk Jakarta. Penduduk yang lain ya cobalah tanyakan sama masing-masing pemerintahannya masing-masing gitu ya, karena emang ini kan sifatnya lokal dulu. Karena lockdown atau apapun lah istilahnya itu emang tidak bisa langsung satu Indonesia semua gitu, nggak mungkin, karena Indonesia selebarnya seluas langit dan bumi nih ya kan. Kalau cuma Singapura seupret gitu kan, lockdown gampang. Tapi kalau Indonesia apa yang mau di lockdown? Ikan paus di tengah laut protes dia, apa yang mau di lockdown? Saking luasnya kan 17.000 pulau, bayangkan gitu. Tapi kalau pengumuman kan jelas ya di Jakarta gitu misalnya, ya minimal di Jakarta taat lah gitu. Kalau menurut saya begitu. Jangan sampai ngeyel-ngeyel. Karena gitu, ibarat gini, ini kan kapal nih, kita kan naik kapal rame-rame, nggak apa-apa kalau saya yang bolongin satu orang kan nggak apa-apa gitu. Satu orang bolongin, tapi yang lain ikut bolongin juga. Apalagi yang ngomong tuh ustadz, kiai dan sebagainya. Dia melanggar, orang lain kan ikut melanggar semua. Ya kalau nggak apa-apa sih kalau 10% yang bolongin kan nggak apa-apa katanya. Ya masuk dasar laut juga kita semua. Gara-gara ada satu yang istilahnya dalam tanda petik itu berkhianat. Gitu. Ini kan harusnya rame-rame bareng-bareng gitu kan. Butuh kerja sama semua orang. Oh, butuh kepahaman, bahkan bukan dengan sama umat Islam ya, dengan sama orang yang di luar Islam dan semua. Itu semua, bahkan dengan hewan-hewan, dengan semua kita harus apa namanya ya, bersatu lah gitu istilahnya. Ini balanya atau bencananya bareng-bareng gitu, bukan per orang kafir saja. Enggak. Orang beriman juga kena itu semua rame-rame gitu kan. Oke, Ustaz. Masih terkait sholat Jumat ini bareng, menurut saya menarik ini, Ustaz. Masih ada tempat-tempat yang menyelenggarakan sholat Jumat. Iya. Tapi ya seadanya orang gitu, Ustaz. Bisa jadi 5 jamaahnya itu, makmumnya itu 5 atau 10 orang gitu, Ustaz. Kira-kira sholat Jumatnya sah nggak ini, Ustaz? Ini Ustaz. Saya jawabnya gini, saya nggak mau pakai jawaban pakai mazhab A, mazhab B, mazhab C. Gini aja pertanyaan saya. Pernah nggak baca hadis di masa Nabi ada orang sholat Jumat itu jamaahnya cuma 5 orang? Itu aja, tolong dijawab aja, selesai kan? Karena kalau pakai mazhab Hanafi yang katanya 3 apa dan sebagainya gitu kan, oke lah itu mazhab Hanafi. Tapi pertanyaan saya sederhana, ente belajar mazhab Hanafi di mana? Ngaji sama siapa? Siapa gurunya? Kitabnya di mana? Kok tiba-tiba main comot mazhab Hanafi begitu saja? Jangan-jangan bukan mazhab Hanafi gitu kan? Nah maka daripada ribut mazhab ini mazhab itu, kalau Syafi'i, Hambali kan jelas ya minimal 40. Maliki katanya 12 karena dulu di masa Nabi pernah ada kejadian dan sebagainya. Tapi saya akan balikin lagi aja gini. Sebutkan ada satu kejadian di masa Rasulullah yang mana sholat Jumat itu orangnya cuma berapa tadi? 5 atau 10 orang. Ada nggak? Gitu. Kalau nggak ada, terus Anda ikut sholat siapa? Itu aja kan sederhananya kan gitu. Bahwa tidak sholat Jumat malah banyak kejadiannya gitu kan. Tapi tidak usah memaksakan untuk sholat Jumat juga kalau gitu, bilangannya cuma segitu. Iya, betul. Oke, Ustaz. Masih terkait sholat, Ustaz, barangkali ini terakhir tentang sholat. Nanti kita pindah ke tema berikutnya. Sholat pakai masker. Ini kalau misalnya perempuan kan memang kalau ada yang bercadar gitu ya, dianjurkan untuk melepas cadarnya ketika sholat, kecuali timbul fitnah. Nah hari ini kan kita juga menghadapi satu fitnah ini, Ustaz. Misalnya orang di jalan itu dianjurkan untuk pakai masker, apalagi yang sedang flu atau batuk. Nah dalam kondisi sholat pakai masker, Ustaz, bagaimana ini? Ya batal ya, lagi sholat pakai masker begitu kan nggak boleh, ya kan gitu.
Tapi kalau pakai masker itu bagusnya sebelum sholat. Sebelum sholat. Kalau lagi sholat kok pakai masker tuh nggak boleh. Itu bikin batal. Tapi mungkin pertanyaannya gini, apakah kalau orang lagi sholat lalu dia sujud dan sebagainya, wajahnya ketutup dengan masker dan sebagainya, itu sujudnya sah apa enggak ya gitu loh. Ya sekarang begini, apakah ada syarat bahwa kalau sujud itu kita ketutup harus terbuka wajah kita gitu kan? Nah sebenarnya itu ntar masalah khilafiyah gitu. Tapi kalau saya melihat masker kan ketutupannya dari hidung sampai mulut saja, gitu kan. Sementara yang harusnya menempel di lantai itu kan bukannya mulut, bukannya hidung sebenarnya, tapi dahi, gitu kan, dahi kita. Nah saya malah mengatakan begini. Jadi kalaulah kita sujud itu kita bernafas, karpet atau lantai keramiknya itu kemudian ada hembusan nafas kita, nah itu akan menulari orang. Gitu. Makanya kan disarankan bawa sejadah sendiri gitu kan. Nah, maka oleh karena itu pakai masker itu ya, lepas dari nanti ikhtilaf di antara para ulama, hidungnya harus nempel dengan tanah apa enggak? Maksudnya nempel tuh nempel yang langsung tanpa ada penghalang. Lepas dari ikhtilafnya itu, tapi kalau kondisi sekarang mau nggak mau harus dipakai. Karena memang kondisi dalam tanda kutip darurat gitu saja. Yang tidak boleh itu sholat sujudnya pakai helm yang ketutup semua. Full face itu nggak gitu. bisa. Karena yang full face kan, karena nggak nempel gitu loh. Tapi kalau itu kan cuma kain gitu kan, nempel aja kan, nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi dahinya juga masih nempel gitu. Kecuali dia pakai skibo gitu yang semuanya ketutup gitu kan, tinggal matanya doang. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi hatta wanita bercadar, kemudian dia sholat, sah nggak? Kan sah juga, sah. Lah, kenapa kalau laki-laki jadi nggak sah, gitu kan? Nah, ini kan ada kedaruratan. Dalam konteks nanti ada khilafiyah di antara para ulama, tapi kalau konteksnya adalah darurat, orang akan menulari, maka tidak ada masalah dengan masker itu. Oke, jadi saya beri. Tapi gini ya, itu kan pakai masker ketika kita ada di masjid. Padahal kan sekarang anjurannya jangan sholat di masjid. Gitu. Iya kan? Jadi ketika Anda atau misalnya ya sholat di rumah tapi pakai masker gitu. Iya, buat apa? Buat apa? Aman juga rumah aman kita juga kan gitu. Nah, kalau kan masalahnya kan di masjid kan, karena di tempat umum, di tempat publik terpaksa pakai masker gitu kan. Jadi Anda ketika sudah melanggar satu larangan, pasti akan kecemplung ke larangan-larangan berikutnya. Nanti akan ada pertanyaan gini, sholatnya renggang-renggang boleh nggak? Ya kan? Ya gitu. Sudah itu saya tanyakan aja Ustaz. Hari ini kita dapat kiriman gambar atau video begitu, softnya itu agak berjarak 1 meter begitu Ustaz. Jadi tidak seperti biasanya yang rapat-rapat lurus gitu, tapi agak kayak orang senam lah begitu Ustaz. Nah ini masih dalam satu jamaah begitu, ngikut satu imam. Ini bagaimana hukum sholat jamaahnya? Begini, kalau pakai ilmu fikih, pada dasarnya itu boleh-boleh saja. Yang penting satu ruangan. Jamaah saf tidak rapat itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Bahkan tidak lurus pun tidak jadi masalah, karena kita udah tahu ya, setiap kali imam mau memulai sholat itu kan ada himbauan dari imam, aqimu sufufakum ya, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat, kesempurnaan sholat. Jadi kalau nggak sempurna, sholatnya tetap sah kan, masih bisa gitu kan, ya ada masalah sebenarnya. Cuma saya nggak akan menjawab itu, saya akan bertanya balik lagi, di zaman Nabi pernah nggak ada kejadian orang sholat itu terenggang-renggang? Pernah nggak ada contohnya? Kan nggak ada kan kalau di masa Nabi. Ya sudah, justru yang renggang-renggang malah nggak ada contohnya gitu. Kalau yang ada contohnya malah kata Nabi kepada Bilal, udah kasih tahu sholatnya di rumah aja. Kan begitu, malah yang ada sunnahnya malah sholatnya di rumah gitu, bukan sholatnya di masjid tapi renggang-renggang. Kalau dijawabnya dengan ilmu fikih, sah gitu. Artinya lurus dan rapatnya saf itu bukan termasuk rukun, gitu bisa. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Iya, tidak mempengaruhi gitu loh. Tapi kalau kan sekarang orang lagi dikit-dikit sunnah di masa Nabi ada nggak? Ya, saya bilang nggak ada di masa Nabi. Orang sholat renggang-renggang itu nggak ada contohnya. Cari sampai botak, di mana ada hadisnya yang mengatakan gara-gara ada suatu kejadian Nabi bilang sholatnya renggang-renggang. Nggak pernah ada gitu. Jadi kalau ente sholatnya renggang-renggang secara fikih sah, tapi secara contoh dari Nabi nggak berhasil dicari hadisnya, kan jadi masalah sebenarnya kan. Oke, Ustaz. Masih terkait tadi masker, Ustaz. Hari ini masker itu jadi barang premier di kebutuhan yang paling mendesak itu salah satunya masker dan hand sanitizer itu, Ustaz. Hari ini langka sekali di toko, di swalayan, dimanapun. Nah, masih ada aja pihak-pihak yang menimbun begitu, Ustaz. Menimbun masker lalu menjual hand sanitizer itu dengan harga yang setinggi-tingginya. Ini menurut pandangan Ustaz bagaimana? Dalam fikih kalau saya sih memandangnya
dalam kasus ini ya, begini, saya sih memandangnya dengan cara yang husnuzon. Husnuzon itu begini, sebenarnya bukan orang tuh menimbun, gitu. Nggak tahu ya emang benar apa enggak. Tapi kalau dalam cara logika saya berpikir, orang tuh panik buying, ya, membeli segala sesuatu dengan sebanyak-banyaknya, ya kan? Kita biasa beli masker kan 1-2, gitu kan, dan jarang-jarang juga. Ini semua orang beli dan semua orang mau nyetok yang banyak, kan gitu kan? Itu namanya kan panik buying. Ya jalur distribusi pasti terhambat, gitu kan? Pasti habis, gitu loh. Jadi stoknya di mana-mana nggak ada. Ya dari situlah nanti baru muncul ada orang sebenarnya bukan apa istilahnya dia nyetok menahan harga sedemikian rupa, enggak. Ya dia bilang ada sih, tapi kalau ente mau bayar lebih mahal, saya kasih ke ente daripada kasih yang lain, kan gitu ya. Ya itu emang sunatullah di masalah supply dan demand tuh otomatis terjadi. Nah, beda dengan negara-negara yang memang sudah siap ya. Sanitizernya dia sudah siap, maskernya dia sudah siap dan sebagainya, sehingga pada saat kebutuhan melonjak dia sudah punya cadangan yang banyak. Seperti zaman Nabi Yusuf ketika terjadi paceklik selama 7 tahun, itu dari jauh-jauh hari dia sudah timbun duluan, gitu kan, dan begitu kemudian terjadi pacekliknya, ya dia tinggal distribusi aja gitu. Nah kalau pakai distribusi yang normal pasti macet, tersendat, gitu loh. Maka yang harus dihindari itu malah panik buyingnya itu. Iya. Karena itu justru akan merusak mekanisme pasar itu sendiri. Betul. Karena kan truk yang ngebawa itu kan tetap jalannya kan nggak bisa dipercepat juga, kan macet-macet juga, gitu kan. Ya kecuali bisa diterbangkan dengan pesawat apa dan sebagainya. Maka di beberapa tempat kemudian akhirnya ada inisiatif untuk bikin sendiri masker, kemudian bikin sendiri hand sanitizer dan sebagainya. Toh kita bisa melakukannya, tidak bergantung kepada supply, gitu. Ya tapi kan ada bahan-bahan yang nggak siap, nggak ready, gitu kan, bahan bakunya yang nggak ready. Nah maka yang harus dihindari kalau menurut saya adalah panik buyingnya itu. Jangan kelakuan lah mentang-mentang punya duit banyak lalu dibeli semua begitu, ketakutan masalahnya seperti itu. Kalau dari sisi penjualnya ada nggak aturan di fikihnya itu bahwa penjual itu tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu besar atau terlalu tinggi gitu, dibatasi atau tidak? Ilat keharamannya sih bukan pada mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Ilat keharamannya adalah ketika seseorang punya barang yang dibutuhkan orang banyak, tapi kemudian dia sengaja menahan, gitu kan? Sengaja dia menahan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau barang yang dia punya itu bukan kebutuhan orang banyak, tuh saya punya motor Vespa zaman jadul gitu kan, itu kan bukan kebutuhan orang banyak. Terus ketika ada orang mau beli, saya bilang saya nggak jual. Terus dia tawar, saya bilang kalau 100 juta baru saya jual, gitu kan. Jangan mahal-mahal dong, masa 100 juta? Ya kan ente nggak butuh sama Vespa. Maksudnya gara-gara ente nggak berhasil beli dari saya, apakah ente mati meninggal gara-gara itu? Kan enggak juga. Itu kan masalah bukan sesuatu yang sifatnya hajat yang paling dasar kan. Itu sifatnya hobi aja, suka aja, nggak akan mati lah gara-gara itu. Tapi kalau hand sanitizer lah, kemudian masker dan sebagainya, itu kan hajat hidup orang banyak. Kalau diniatkan sengaja untuk menyusahkan orang lain, nah itu ada unsur dosanya di situ. Di situ unsur dosanya, bukan dalam rangka mengambil untungnya itu, bukan bisa. Bukan dalam, ya biasanya sih latar belakangnya kan mau mengambil untung. Tapi mengambil untung di tengah kesusahan orang lain itu nggak boleh, gitu kan. Oke, baik, Ustaz. Kita pindah ke, barangkali satu lagi, Ustaz. Terkait sholat ini. Kunut nazilah. Hari ini orang banyak mendengungkan, ya kalau bisa di sholat 5 waktu itu begitu, kunut nazilah ini misalnya Ustaz, ada pertanyaan begini, ya kalau kunut misalnya kunut subuh itu kan memang sholatnya itu jahriyah, kemudian imamnya baca kunut lalu kita mengaminkan. Nah kalau kunut nazilah dilakukan misalnya di 5 waktu sholat yang wajib itu, kalau pas zuhur sama asar yang siriyah, ini imamnya baca kunutnya itu siriyah ngikut sholatnya atau tetap jahar kemudian nanti makmumnya mengaminkan begitu Ustaz? Itu khilafiyah di antara para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i pun juga ada khilafiyah. Ada yang mengatakan bagusnya ikut jahar ikut sholatnya. Tapi sebagian ulama juga membolehkan. Jadi sebagaimana kunut pada subuh yang jahar, kunut nazilah itu di 5 waktu yang berbeda itu tetap jahar semua. Ada juga pendapat yang membolehkan hal itu. Maka itu wasi' lah, amrun yang wasi' yang boleh mau jahar mau tidak dan sebagainya, semua ada riwayat dari para ulama yang membolehkannya. Artinya bukan hal yang prinsip begitu ya, nggak perlu gontok-gontokan atau sampai debat marah-marahan gara-gara kunut ini harus jahar atau
taksir begitu. Baik Ustaz, kita lanjutkan terkait misalnya ada satu pasien yang positif terkena virus corona, kemudian qadarullah sampai meninggal. Ini kan orang bingung, kalau misalnya meninggalnya di rumah sakit, nah ini ketahuan sama pihak rumah sakit bisa mengantisipasi secara profesional gitu. Lah kalau di rumah ini bagaimana ketika mengurus jenazahnya ini, Ustaz? Begini, ini pasien tetap harus dibawa ke rumah sakit, maksudnya ditangani oleh petugas. Jadi nggak usah bingung, kalau emang udah meninggal gitu ya istilahnya gitu karena corona misalnya. Tinggal telepon petugas, mereka yang akan mengantisipasi. Jadi nanti bagaimana teknis menguburkannya, teknis memandikan dan sebagainya, nanti para petugas yang sudah mengaturnya. Prinsip sederhananya begini, memandikan wajib, mengkafani wajib, menguburkan juga wajib gitu kan, mensolati juga wajib. Tapi kalau semua itu dilakukan kemudian resikonya adalah kita malah jadi ketularan, maka wal daruratu tuqaddar biqadriha. Kedaruratan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Nah, nanti para petugas itulah yang akan menentukan apakah dimandikan atau tidak gitu kan. Apakah jenazahnya mungkin dibakar aja gitu misalnya, atau dibungkus plastik atau apa dan sebagainya. Nanti ada semacam SOP yang sudah itu. Nah, bukan kita lagi yang menangani malah gitu, bukan keluarga yang menangani, tapi rumah sakit. Malah kalau kita yang menangani, kita malah jadi kena kena delik hukum. Karena penyakit menular. Terus ditangani oleh orang-orang yang bukan profesional. Loh, ini menulari orang banyak. Repot itu. Maka kalau ada pasien, itu ada yang katakanlah yang suspek gitu ya. Itu dari sejak perawatan pun sudah ditangani oleh petugas. Biar petugas lah yang atur semua. Kita orang awam nggak usah sok tahu, sok ngatur-ngatur dan sebagainya gitu. Tentu petugas sudah berkonsultasi dengan para ulama tentang bagaimana mengurus jenazah orang yang terkena seperti itu. Oke, baik Ustaz. Terakhir untuk sesi kita ini Ustaz, insyaallah. Pertanyaan yang mendasar tapi sering membuat kita itu bingung saat ini. Apakah virus corona atau virus-virus lain yang terjadi belakangan ini yang dulu itu belum pernah ada begitu Ustaz? Ini ada kaitannya tidak dengan tingkat keimanan satu wilayah? Apakah virus ini tuh hadir karena sudah banyak kekufuran di umat manusia ini, atau ketidakberimanan kita ini? Bagaimana nih Ustaz dipandang? Ya, kalau sekedar mengingatkan orang untuk ingat mati, ingat ketentuan Allah apa segala macam, itu bagus-bagus aja pada dasarnya, kan itu namanya ibrah gitu kan, pelajaran gitu. Tapi kalau saya memperhatikan bahwa ini tidak seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu memang langsung to the point gitu. Begitu mereka kafir, habiskan. Begitu mereka kufur, tenggelamkan. Begitu mereka cari gara-gara, bermasalah dan sebagainya, langsung dihukum mati dan sebagainya. Itu umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad itu kan dilindungi oleh Nabi SAW. Maksudnya umat Nabi Muhammad itu bukan hanya yang Islam ya, tapi yang kafir pun juga dapat kebaikan. Ya, kebaikan, sebagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi kan menyebutkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bentuk rahmatnya Allah itu kepada umat Nabi Muhammad adalah apa yang dulu Allah terapkan dengan sangat keras pada umat-umat terdahulu, itu tidak lagi dilakukan sekarang. Jadi kalaupun ada yang kafir, ada yang ingkar, ada yang apa dan sebagainya, Allah tidak akan menghukum mereka sebagaimana dihukumnya umat terdahulu. Ada yang dicemplungin di laut, ada yang kena banjir bandang, ada yang digempa bumi, ada yang gunung meletus dan sebagainya. Itu karena kekafiran mereka. Maka yang Islam aman, yang ikut para nabi itu aman gitu ya. Kan yang ikut kapalnya Nabi Nuh kan aman, gitu kan. Yang kafir kan mati semua. Dan Nabi Nuh juga doanya juga serem itu. Jangan sisakan ya Allah orang kafir itu di muka bumi, jangan sisakan, dimatiin semua sama Allah, gitu kan. Atau ketika Nabi Musa menurunkan doa kepada Allah untuk menimbulkan wabah, ada kodok, ada belalang, ada darah, ada apa di Mesir itu kan. Maka itu semua wabah itu hanya terjadi buat orang-orang pendukungnya Fir'aun saja. Nah, pendukungnya Nabi Musa itu aman, nggak kena gitu. Tapi itu umat terdahulu lah. Kalau umat di zaman Nabi Muhammad itu tidak begitu. Yang kafir tidak langsung dihukum gitu kan, dan yang Islam pun tidak berarti langsung aman. Nah, semua yang terjadi itulah sunnatullah. Kita disuruh mempelajari, mengambil pelajaran dan sebagainya, bahwa itu maha kuasa. Kalau Allah mau mencabut nyawa siapapun dengan atau tanpa sebab yang logis pun bisa pada dasarnya. Saya sih memandangnya lebih ke arah itu. Gitu. Artinya ya sebagai
petikan hikmah gitu nggak apa-apa, kita sebagai evaluasi diri. Tapi tidak boleh ketika ini kan gara-gara kamu kafir, gara-gara ini silahkan, ini adalah azab dan siksa dari Allah. Itu tidak diperkenankan, tidak bijak begitu. Karena nanti akan jadi masalah ketika yang meninggalnya orang Islam, berarti dia Islamnya kafir dong selama ini, kan nggak pas juga kan. Ketika yang orang kafirnya malah hidup, berarti yang kafir hidup, wah kita kafir aja kalau gitu. Iya kan, nggak bisa dijadikan sebagai hujjah gitu loh. Baik, Ustaz. Pertanyaan kita sudah habis. Insya Allah kita sambung lagi. Video-video tapping kayak gini nih banyak ditunggu para pemirsa pecinta rumah fikih gitu. Baik, para pecinta rumah fikih dimanapun Anda berada, kita akhiri tapping kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita, kesehatan lahir dan lebih-lebih batin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah salaman. Kita gini aja.